Assalamualaikum Beraya, ketemu lagi di Guru Gembul Channel. Kita sekarang punya kajian yang agak menyentuh profesi saya sebagai guru. Kita sekarang bahas tentang sekolah sebagai penjara. Baraya begini, kalau ada anggapan bahwa sekolah itu dibuat untuk membuat anak menjadi pintar, kita harus kritis dengan pernyataan itu, karena dalam prakteknya, saya katakan langsung di awal, dalam prakteknya, sekolah di Indonesia justru menjadi salah satu penyebab atas merosotnya kualitas generasi muda di Indonesia. Bukan berarti kita tidak harus sekolah, tetapi kita punya kritik besar, kita punya PR besar atas sistem di sekolah Indonesia yang justru malah memperburuk kondisi, malah menghancurkan generasi muda. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Jadi begini Baraya ceritanya. Um, saya pernah ingat sama perkataan George Bernard Shaw. Si George itu, saya suka sekali dengan tulisan-tulisan dia. Dia pernah mengatakan seperti ini. Sekolah itu kadang-kadang lebih buruk daripada penjara. Sekolah itu kadang-kadang lebih buruk daripada penjara karena menurut dia, di penjara tidak ada PR, di penjara tidak ada seseorang harus dipaksa untuk berpengetahuan tertentu, dipaksa untuk memiliki skill tertentu, dipaksa untuk ada dalam satu tempat berjam-jam, kemudian dicekokin oleh pengetahuan-pengetahuan yang belakangan dites. Begitu. Jadi lebih buruk daripada penjara, kata si Bernard Shaw itu. Kemudian ketika saya menjadi guru, saya paham benar pernyataan itu bahwa banyak praktek yang terjadi di sekolah itu justru malah keluar dari rel yang sesungguhnya. Misal begini, anak SD sudah dikasih pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan untuk kehidupannya, baik untuk kehidupan pada waktu itu, bahkan mungkin untuk kehidupan di masa depannya. Misal, anak-anak diajarin, anak-anak ini namanya sungai subsekuen, ini namanya sungai konsekuen. Kalau anak tahu itu, terus pentingnya buat apa? Kalau mereka ngelamar pekerjaan kan tidak akan ditanya itu. Kalau mereka nikah juga sama penghulu tidak akan ditanya itu. Dan uniknya, bahkan Pak Jokowi misal, saya mohon maaf, atau jajaran menteri di bawahnya, ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang praktis seperti itu, yang teknis seperti itu, yang faktual, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa gitu. Mungkin kemungkinan besar mereka tidak akan bisa jawab, tetapi mereka jadi presiden, tetapi mereka jadi pejabat dan Pak Jokowinya jadi presiden. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak relevan. Betul ya? Ada pertanyaan-pertanyaan anak kosinus 120 derajat sama dengan berapa gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau di luar negeri itu baru ditanyakan di universitas atau di SMA, tetapi di Indonesia itu ditanyakannya waktu SD. Nah, pertanyaan-pertanyaan tidak relevan itu bukan berarti saya menolak pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi pelajaran-pelajaran dan pertanyaan-pertanyaan itu sejatinya dibuat untuk melatih proses berpikir anak. Bukan untuk dinilai, bukan. Untuk membuat anak terbiasa untuk berpikir terstruktur, untuk membiasakan anak bisa berkompetisi dengan temannya, tetapi sekaligus juga berkooperatif, membuat si anak-anak itu terbiasa dalam lingkungan yang penuh tantangan. Itu tujuannya. Jadi bukan pada pertanyaannya, bukan pada konten pertanyaannya, tetapi bahwa pertanyaan itu bisa memancing anak untuk menjadi lebih cerdas. Nah, tetapi di Indonesia pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak relevan buat anak-anak itu malah dibuat sebagai acuan. Ada KKM-nya, anak harus memenuhi KKM ini, kalau enggak dia tidak naik kelas, biar dia tidak naik kelas, dia harus diremedial, diulang-ulang pertanyaan-pertanyaan itu, agar dia sampai dia bisa menjawab. Coba sekarang Baraya, ginilah, Pak Menteri Pendidikan atau siapapun yang terkait di bidang pendidikan itu, bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan anak SD atau SMP? Kalau ikutan ujian, mereka ikutan ujian, silakan ujian. Pasti mereka juga nggak akan lulus. Dan tidak masalah nggak lulus juga, karena soal-soal itu sejatinya memang bukan untuk ujian. Sekolah itu untuk mendidik anak berpikir kritis, berpikir kronologis, berpikir optimistis, agar seperti itu, agar dia terbiasa untuk menghadapi masa depannya, bukan kontennya. Kalau Baraya mendapati sekolah itu sebagai penjara yang dinyatakan oleh Bernard Shaw, itu di Inggris tahun lalu, dia kan orang Inggris, kalau nggak salah ya, dia orang Inggris. Nah, filosof gitu. Nah, itu kemudian orang-orang Inggris, orang-orang Jerman, orang-orang Finlandia memahami bahwa sekolah itu penjara, kemudian mereka mengubah sistem pendidikannya menjadi sekolah yang sangat baik, sangat manusiawi, dan sangat sesuai dengan perkembangan anak-anak.
Tetapi orang-orang Indonesia dan orang-orang Asia secara umum tidak berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Sekolah di Indonesia bukan menjadi alat untuk mengembangkan potensi dan otentifikasi si anak, tetapi malah membuat bakat-bakat mereka hilang. Bayangin, anak sejak kecil, anak itu seneng menggambar. Menggambar di buku tulisnya. Datang ketahuan sama gurunya dimarahin. Kamu nulis yang di papan tulis. Jangan menggambar terus. Akhirnya apa? Pelukis-pelukis Indonesia sudah mati sejak SD. Karena ada orang yang berbakat di bidang seni, menggambar, dia dipaksa untuk belajar pelajaran yang dia tidak minati. Ada anak yang main futsal, ada anak yang main skateboard di sekolah, dimarahin sama sekolahnya. Kamu tuh main skateboard terus, semestinya sekolahlah yang introspeksi dan bikin lapangan skateboardan, bukan malah menahan anak untuk main skateboard. Akibatnya Indonesia tidak punya atlet skateboard yang terkenal, padahal kalau punya itu dia bisa dapat uang miliaran dari setiap pertandingannya dan dia terkenal. Tapi karena bakat-bakat di Indonesia dikerangkeng, ada orang yang bakat nyanyi, jangan dulu, yang penting mau belajar fisika dulu. Ada yang pengen belajar futsal, jangan dulu, nanti mau kamu nanti gedenya jadi apa, susah jadi PNS. Ada yang bakatnya menari, oh jangan itu mah, nanti kamu nanti makan apa gedenya. Sekolah-sekolah itu dipatok, kamu harus belajar ini. Makanya di Indonesia yang sukses hanya orang-orang yang hidupnya siap untuk terpaksa gitu. Bukan orang-orang yang otentik. Coba kita lihat. Kalau olimpiade fisika, olimpiade matematika, olimpiade bahkan olimpiade bahasa Inggris sekalipun, orang Indonesia berani diaduin, siswa-siswa Indonesia berani diaduin sama Amerika, sama Jerman, dan kita pasti menang. Coba aja lihat sejarah olimpiade fisika, kimia, geografi, biologi di Indonesia. Banyak sekali pemenangnya itu adalah dari Asia, dan di antara negara-negara Asia, Indonesia adalah jajaran top 10-nya yang paling atasnya gitu, karena Indonesia bersama Cina ya yang ini. Tetapi kalau sudah sekolah, Indonesia ternyata tetap tidak maju, dan yang maju itu adalah negara-negara yang itu. Karena apa? Karena kita rumusnya dipaksa, dikasih tahu, dipaksa, kemudian anak dapat nilai dari situ. Sedangkan di negara-negara yang sudah maju, di negara-negara barat, tidak ada penilaian untuk itu. Setiap anak otentik. Silakan anak otentik, unik, spesifik, berbeda sama orang lain. Dia harus mengembangkan bakatnya masing-masing, dan bakat itu tidak bisa dinilai sama sekolah. Guru-guru itu sudah capek dengan RPP, dengan silabus, dengan apa. Jadi ketika dia mengajar yang 2 jam penuh itu, dia tidak mungkin bisa perhatian pada setiap anak. Dan akhirnya dia selalu, ini juga keluhan saya sebagai guru. Jadi saya tidak bisa, kami para guru tidak bisa mengeksekusi setiap anak, karena si anak perkembangannya itu berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, tetapi harus dihakimi oleh satu nilai, dihakimi oleh satu standar nilai. Dan ujung-ujungnya ada UN yang juga ada standarnya di situ. Kan akhirnya apa? Kalau Baraya datang ke Inggris, ada orang yang tidak bisa matematika, tidak apa-apa. Kalau dia bakatnya di bidang olahraga, toh si Gareth Bale juga dapat gajinya berapa triliun setahun, berapa miliar setahun, tanpa dia harus menguasai matematika. Kan begitu. Jadi akhirnya di negara-negara barat itu, di negara-negara yang sudah maju, setiap orang itu karena spesifik, unik, dan mereka berkembang sesuai dengan bakatnya, mereka bisa bekerja sama satu sama lain. Gue jago bola, tapi gue dituntut sama penggemar gue yang kemarin foto selfie tapi gagal. Maka dia bekerja sama dengan orang yang jago di bidang kepengacaraan, di bidang hukum. Jadi kerjasama gitu kan. Karena pengacaranya hebat di bidang kepengacaraannya, yang main bola hebat di bidang itunya, tapi dia tidak terlalu jago di bidang hukum dan sebaliknya. Jadi bisa bekerja sama, bisa berinteraksi. Sedangkan di Indonesia tidak. Orang di Indonesia itu yang jago hukum tidak jago-jago amat. Ya kecuali Bang Hotman Paris. Yang jago hukum gak jago-jago amat, karena dia yang jago matematika juga tidak jago-jago amat, karena semuanya itu dipaksa sama sekolah. Jadi sekolah itu dijadikan oleh pemerintah Indonesia sekarang sebagai cara untuk memaksa individu generasi barunya untuk pintar dalam satu hal, tetapi nggak ngerti pintarnya buat apa gitu. Kan begitu. Ini adalah salah satu kritik kita terhadap sekolah. Sekali lagi, bukan berarti saya anti sekolah. Nanti kalau saya anti sekolah, saya kerja di mana? Nggak jadi. Dan ini juga kritik untuk masa depan, karena
kalau orang Indonesia, pemerintah Indonesia masih menjalankan sudut pandang dan paradigma pendidikan yang seperti sekarang, maka kita sangat terancam di masa depan. Kenapa? Karena di masa depan, siswa-siswa tidak lagi membutuhkan guru. Bahkan sekarang, kalau kita mau akui, banyak sekali siswa yang benar-benar tidak lagi membutuhkan guru. Banyak siswa-siswa yang jago dalam satu hal dan dia bisa bekerja sama itu bukan gara-gara guru sama sekali. Saya mohon maaf kepada para guru ya. Ini kenyataannya. Di masa depan, siswa-siswa sudah cukup belajar melalui telekonferensi, melalui bimbel, melalui baca sendiri, melalui nanya, melalui klub, melalui apa, dan mereka bisa tanpa sekolah. Bisa mahir tanpa sekolah. Kalau paradigma kita sekolahnya masih sangat tradisional, masih sangat kampung, kita akan ketinggalan zaman dan habis. Di masa depan, guru itu kalau tidak mengembangkan kemampuannya, dia tidak akan bisa lagi bersaing. Toh sekarang, akui atau tidak, ada surveinya. Siswa itu setidaknya 3 kali lipat lebih pintar daripada gurunya di sekolah. Karena mereka punya akses informasi yang lebih baik, karena mereka punya kemauan yang lebih baik, dan karena mereka mengerti teknologi zaman sekarang. Sedangkan guru-gurunya coba, suruh bikin PowerPoint di kelas aja mereka bingung gimana caranya ini mencet-mencet. Siswa mah tahu. Begitu Baraya. Jadi sekali lagi saya tidak mau menghancurkan sekolah, maksud saya adalah yuk kita sama-sama perbaiki sekolah agar kita punya paradigma yang lebih relevan untuk kehidupan di masa depan. Jangan jadikan sekolah sebagai penjara buat anak-anak kita. Terima kasih, saya Guru Gembul. Silakan tonton episode yang lain dan silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.